Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Arista Purwantari Sawitri SEMA, selaku dosen pembimbing mata kuliah akuntansi perbankan, dan rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Puji syukur, mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, perkenalkan saya Wahyu Eka Safitri sebagai moderator dan beserta kelompok 8 yang beranggotakan 1. Gracia Puspita Dewi dengan NIM 3 digit terakhir 057. Yang kedua, Rizka Anggraini dengan NIM 3 digit terakhir 066. Yang ketiga, Aulia Rahmayanti dengan NIM 3 digit terakhir 104. Yang keempat, Meita Ais Fikadanti dengan NIM 3 digit terakhir 228. Yang kelima, Yunia Salasa dengan NIM 3 digit terakhir 255. Adapun topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu mengenai materi transfer. Saya, selaku moderator, akan membacakan rangkaian acara pada diskusi kali ini. Di antaranya, yang pertama, pembukaan. Yang kedua, penyampaian presentasi oleh kelompok 8. Yang ketiga, sesi tanya jawab. Dan yang terakhir, penutup. Acara pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu penyampaian materi presentasi oleh kelompok 8. Kepada kelompok 8, saya persilahkan. Dalam jasa pengiriman uang atau lebih dikenal dengan transfer, pasti ada yang namanya transaksi masuk atau incoming transfer dan transaksi keluar atau outgoing transfer. Di sini, anggota kelompok 8 akan mengulas satu persatu dari transaksi-transaksi transfer. Pada tanggal 2 Februari 2020, Nona Airin menerima transfer melalui Bank Kaktus Surabaya dari Tuan Suho, nasabah Bank Kaktus Bojonegoro sebesar 10 juta. Uang transfer diambil uang tunai sebesar 1 juta rupiah dan sisanya dalam tabungan Tuan Suho. Untuk jurnalnya yaitu pada tanggal 2 Februari 2020 terjadi transaksi dengan nama akun DR RAK Cabang Bojonegoro sebesar 10 juta rupiah yang dicatat di kolom debit, yang dikarenakan transaksi ini merupakan transaksi yang diterima dari kantor cabang Bojonegoro sehingga dicatat dengan akun RAK atau rekening antar kantor. Kenapa penempatannya di sisi debit? Karena Bank Kaktus Surabaya mendapatkan transfer masuk yang bisa dikatakan sebagai driver bank. Yang selanjutnya yaitu dengan nama akun CRK sebesar 1 juta di sisi kredit. Transaksi ini diperoleh dari Tuan Suho yang menyetorkan uang sebesar 1 juta secara tunai sesuai dengan keterangan soal sehingga dicatat sebagai kas. Yang terakhir yaitu dengan nama akun CR tabungan Tuan Suho sebesar 9 juta. Pada transaksi ini, Tuan Suho mengeluarkan tabungannya untuk mentransfer kepada rekening Nona Airin. Kenapa ditempatkan di sisi kredit? Karena tabungan Tuan Suho berkurang karena telah mentransfer kepada rekening Airin. Pada tanggal 3 Februari 2020, Bank Kaktus Surabaya menerima kiriman dari Bank Matahari Surabaya sebesar 100 juta rupiah untuk rekening Giro SM Entertainment. Jurnalnya yaitu pada tanggal 3 Februari 2020 dengan nama akun DR Giro BI atau Giro Bank Indonesia sebesar 1 juta yang diperoleh dari transfer masuk Bank Matahari Cabang Surabaya. Karena berbeda bank, maka akan dicatat sebagai Giro Bank Indonesia. Dan 100 juta pada sisi kredit dengan nama akun CR Giro SM Entertainment dikarenakan akan membukukan sejumlah nilai yang menjadi hak benefisiari atau pihak akhir yang menerima transfer tersebut. Selanjutnya, pada tanggal 8 Februari tahun 2020, Nyonya Zahra selaku nasabah Giro Bank Kaktus Surabaya menerima transfer ke rekening gironya sebesar 10 juta yang diperoleh dari Tuan Devan yang merupakan nasabah Giro Bank Lotus Surabaya. Pada tanggal 11 Februari tahun 2020, Bank Kaktus Surabaya menerima amanat dari Tuan Felix selaku nasabah Giro Bank Kaktus Surabaya untuk mentransfer dananya kepada Tuan Cisung yang merupakan nasabah Giro Bank Kaktus Cabang Jakarta sebesar 20 juta. Untuk itu, Tuan Felix menyerahkan perintah pendebitan giro sebesar 15 juta dan sisanya secara tunai, yakni sebesar 5 juta.
Atas transaksi ini dikenakan biaya komisi sebesar 10.000 yang dibebankan ke rekening giro Tuan Felix. Pada tanggal 12 Februari tahun 2020, Bank Kaktus Surabaya menerima transfer masuk dari Bank Mega Surabaya sebesar 50 juta untuk keuntungan rekening giro nasabahnya, yakni Tuan Tobing. Selanjutnya yakni pencatatan pada Bank Kaktus Surabaya. Untuk transaksi yang pertama pada tanggal 8 Februari tahun 2020, jurnalnya Giro Bank Indonesia pada Giro Nyonya Zahra sebesar 10 juta. Nah, kenapa di sini muncul yang namanya Giro BI? Karena pada transaksi tanggal 8 Februari ini melibatkan bank yang berbeda. Oleh karena itu muncullah yang namanya Giro BI ini tadi. Jadi setiap transaksi, baik itu transfer keluar ataupun transfer masuk, ketika kita melibatkan bank yang berbeda, maka akan muncul yang namanya Giro BI. Yang kedua, pada tanggal 11 Februari tahun 2020, jurnalnya yakni K sebesar 5 juta dan Giro Tuan Felix sebesar 15 juta 10.000 pada rekening antar kantor cabang Jakarta sebesar 20 juta dan pendapatan komisi transfer sebesar 10.000. Nah, kas ini diperoleh dari pembayaran tunai yang dilakukan oleh Tuan Felix. Yang kedua, Giro Tuan Felix ini sebesar 15 juta 10.000 ini diperoleh dari pendebitan giro sebesar 15 juta dan pengurangan biaya komisi transfer yang dibebankan ke rekening Giro Tuan Felix sebesar 10.000. Maka totalnya menjadi 15 juta 10.000. Lalu muncullah rekening antar kantor cabang Jakarta ini karena Tuan Felix ini mentransfer dananya ke Tuan Jisung yang merupakan nasabah Giro Bank Kaktus cabang Jakarta. Karena ini merupakan sama-sama nasabah Bank Kaktus namun berbeda kantor, maka muncul yang namanya akun rekening antar kantor. Nah, Tuan Jisung ini kan nasabah Bank Kaktus cabang Jakarta, maka untuk jurnalnya nanti akunnya ditulis dengan nama rekening antar kantor cabang Jakarta. Jadi apabila Tuan Jisung ini nanti merupakan nasabah Bank Kaktus cabang Semarang, maka untuk pencatatannya nanti menjadi rekening antar kantor cabang Semarang gitu. Nah, untuk pendapatan komisi transfer ini diperoleh dari biaya komisi sebesar 10.000 yang diperoleh dari rekening Giro Tuan Felix. Selanjutnya, pada tanggal 12 Februari tahun 2020, jurnalnya yakni Giro BI pada Giro Tuan Tobing sebesar 50 juta. Nah, di sini muncul juga yang namanya Giro BI lagi karena melibatkan bank yang berbeda. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai latihan soal transfer. Di sini ada 3 tanggal transaksi. Yang pertama tanggal 12 Februari 2020, yang kedua ada tanggal 15 Februari 2020, yang terakhir adalah tanggal 18 Februari 2020. Di sini saya akan mengulas terlebih dahulu pada tanggal transaksi 12 Februari 2020. Tanggal 12 Februari 2020, diketahui Tuan Abdi nasabah Bank Kaktus Surabaya melakukan transfer sebesar 5 juta rupiah ke Bank BBI Surabaya. Biaya transfer sebesar 10.000 seluruh atas beban rekening tabungannya di Bank Kaktus Surabaya. Nah, maksud dari transaksi tersebut adalah kegiatan transfer keluar dari Bank Kaktus Surabaya ke Bank BBI Surabaya, di mana Tuan Abdi melakukan transfer sebesar 5 juta rupiah dan dikenakan biaya transfer oleh Bank Kaktus Surabaya sebesar 10.000 rupiah dan akan dipotongkan oleh Bank Kaktus Surabaya pada rekening tabungannya yang terdapat dalam Bank Kaktus Surabaya. Nah, pada saat yang bersamaan, terdapat transfer masuk dari Bank BBD Yogyakarta sebesar 10 juta untuk keuntungan rekening Giro Tuan Hafiz. Jadi, di sini ada 2 transaksi. Yang pertama adalah transfer keluar, dan yang kedua adalah transfer masuk dari Bank BBD Yogyakarta untuk ke rekening Tuan Hafiz di Bank Kaktus Surabaya. Nah, transfer masuk ini baru efektif pada tanggal 14 Februari 2020. Berikut ini adalah mekanisme yang terjadi dalam transaksi tanggal 12 Februari. Ada transaksi keluar dari Bank Kaktus Surabaya ke Bank BBI Surabaya. Kemudian ada transfer masuk dari Bank BBD Yogyakarta ke Bank Kaktus Surabaya. Untuk transaksi masuknya di sini, asumsinya Bank BBD Yogyakarta tidak melakukan transfernya langsung ke Bank Kaktus Surabaya, tetapi mentransferkan dananya terlebih dahulu ke Bank BBD Cabang Surabaya. Kemudian dari Bank BBD Cabang Surabaya akan melakukan transfer ke Bank Kaktus Surabaya melalui Bank Indonesia. Nah, untuk pencatatannya adalah sebagai berikut. Di sini adalah jurnal pencatatan untuk transaksi keluar antara Bank Kaktus Surabaya dengan Bank BBI Surabaya. Di sini pencatatan untuk Bank Kaktus Surabaya tanggal 12 Februari 2020 dicatat di sisi debit pada akun tabungan Tuan Abdi sebesar 5.010.000
Kenapa dicatat di sisi debit? Karena terjadi transaksi keluar, sehingga saldo Tuan Abdi pada tabungannya menjadi berkurang sebesar 5 juta, ditambah 10.000 untuk biaya transfernya. Kemudian pada sisi kredit, ada akun Giro Bank Indonesia. Karena transaksi ini adalah dua bank yang berbeda, sehingga akan berpengaruh pada akun Giro Bank Indonesia. Giro Bank Indonesia ini diakui sebagai aktiva, sehingga apabila terjadi pengurangan atau kegiatan transfer antar dua bank yang berbeda, akan dicatat di sisi kredit untuk mengurangi saldo giro di Bank Indonesia milik Bank Kaktus Surabaya. Kemudian untuk biaya transfernya oleh bank diakui sebagai pendapatan. Karena diakui sebagai pendapatan, maka akan dicatat di sisi kredit. Pendapatan itu jika terjadi penambahan akan dicatat di sisi kredit, apabila terjadi pengurangan akan dicatat di sisi debit. Nah, kemudian adalah jurnal pada Bank BBI Surabaya. Pada tanggal 12 Februari 2020, di sisi debitnya yakni Giro Bank Indonesia. Nah, jika tadi pada Bank Kaktus Surabaya, Giro Bank Indonesianya itu tadi di sisi kredit karena terjadi kegiatan transfer keluar. Nah, karena Bank BBI Surabaya ini yang menerima dana masuk dari kegiatan Tuan Abdi tadi transfernya, maka Giro Bank Indonesia ini menjadi Giro Bank Indonesia ini tuh bertambah. Nah, jika bertambah maka Giro Bank Indonesia dicatat di sisi debit sebesar 5 juta rupiah. Kemudian, untuk akun lawannya di sisi kredit adalah giro atau tabungan nasabah Bank BBI. Karena di sini di soalnya tidak diketahui siapa nasabah yang menerima transfer keluar dari Tuan Abdi, yakni giro atau tabungan nasabah BBI sebesar 5 juta rupiah. Nah, kemudian untuk transfer masuk yang terjadi dari Bank BBD Yogyakarta ke Bank Kaktus Surabaya, di mana kegiatan ini tuh baru efektif tanggal 14 Februari. Karena Bank Kaktus Surabaya sebagai bank yang menerima dana, maka baru melakukan transaksi atau baru melakukan pencatatan pada tanggal efektifnya, yakni tanggal 14 Februari 2020. Dan pada sisi debitnya akan dicatat pada akun Giro Bank Indonesia karena tadi sama seperti transaksi sebelumnya, yakni menerima dana masuk dari bank yang berbeda, maka rekening Giro Bank Indonesia milik Bank Kaktus Surabaya akan bertambah sebesar 10 juta. Kemudian pada sisi kreditnya, karena yang menerima transfer masuk adalah untuk Giro Tuan Hafiz, maka rekening Giro Tuan Hafiz akan bertambah sebesar 10 juta rupiah. Kemudian pencatatan pada Bank BBD Yogyakarta, yakni karena tadi adalah transaksinya terjadi pada tanggal 12 Februari 2020, berarti tanggal 12 Februari 2020 ini, Bank BBD Yogyakarta menerima amanah dari salah satu nasabahnya untuk mengirimkan uang ke Tuan Hafiz. Maka pada tanggal 12 Februari 2020 dicatat pada jurnal administratif, yakni akun rekening perantara clearing sebesar 10 juta rupiah. Nah, pada tanggal efektifnya baru dicatat lawan dari rekening administratifnya, yakni di sisi kredit rekening perantara clearing sebesar 10 juta rupiah. Nah, kenapa pada saat nasabah tersebut memberikan amanah ke Bank BBD Yogyakarta dicatat pada rekening administratif? Karena di situ masih belum diketahui apakah kegiatan ini tuh efektif atau belum, sehingga oleh Bank BBD Yogyakarta akan dicatat terlebih dahulu pada rekening administratif. Dan apabila sudah dinyatakan efektif, maka oleh Bank BBD Yogyakarta akan dienolkan untuk rekening administratif tersebut dan dilakukan pencatatan atas transfer keluar dari nasabah tersebut. Nah, karena sudah efektif, maka oleh Bank BBD Yogyakarta dicatat pada sisi debitnya giro atau tabungan nasabah Bank BBD, karena tidak diketahui siapakah yang memberikan amanah ke Bank BBD Yogyakarta ini, maka dicatatnya itu di sisi debit karena mengeluarkan uang Bank BBD-nya itu giro atau tabungan nasabah Bank BBD Yogyakarta. Nah, untuk di sisi kreditnya ya ini giro Bank Indonesia, yakni saldo Bank BBD Yogyakarta di Bank Indonesia itu berkurang sehingga harus dicatat di sisi kredit dengan akun giro Bank Indonesia. Baik, kita bergeser ke transaksi tanggal 15 Februari 2020. Di sini, Ananda Beja merupakan nasabah Bank Kaktus Surabaya menerima transfer sebesar 8 juta rupiah dari Tuan Devan yang merupakan sama-sama nasabah giro di Bank Kaktus Surabaya. Nah, di sini dua nasabah tersebut sama-sama adalah nasabah di Bank Kaktus Surabaya.
Di sini transaksinya itu antar rekening, yakni antar rekening giro Ananda Beza dan rekening giro Tuan Devan. Pencatatan tanggal 15 Februari 2020, di sisi debitnya dicatat pada akun giro Tuan Devan sebesar 8 juta karena Tuan Devan melakukan transaksi keluar atau pengiriman dana ke ke Ananda Beza, maka oleh Ananda Beza itu akun gironya dicatat di sisi kredit karena terjadi penambahan sejumlah 8 juta rupiah. Jika transaksi tanggal 12 tadi adalah transaksi transfer masuk atau keluar antar dua bank yang berbeda, maka di tanggal 15 Februari 20 ini tuh pada bank yang sama dan pada rekening giro atau jenis tabungan giro yang sama juga. Baik, kita bergeser ke transaksi tanggal 18 Februari 2020. Di sini, Nona Lia memerintahkan Bank Kaktus Surabaya untuk mentransferkan dananya ke rekening yang berada di Bank Kaktus Solo sebesar 150 juta rupiah. Biaya transfer sebesar 25.000 tersebut atas beban rekening giro Nona Lia. Nah, di sini terjadi transaksi transfer keluar antar cabang. Jadi bank yang sama cuman berbeda cabang. Dan dikenakan biaya transfernya sebesar 25.000 yang nantinya oleh bank akan diakui sebagai pendapatan. Nah, kita langsung saja ke jurnal pencatatannya. Untuk jurnal pencatatan di Bank Kaktus Surabaya, karena adalah bank yang melakukan transfer keluar, pada tanggal 18 Februari 2020, di sisi debit dicatat pada akun giro Lia sebesar 150.225.000. Kenapa 150.025.000? Karena nominal transfernya kan tadi 150 juta ditambah dengan biaya transfer yang dikenakan oleh bank 25.000. Jadi saldo pada rekening giro Lia akan berkurang sebesar nominal transfer ditambah dengan biaya transfer. Dicatat di sisi debit karena terjadi pengurangan. Kemudian pada sisi kreditnya dicatat pada akun rekening antar kantor cabang Solo sebesar 150 juta rupiah. Kenapa dicatat di sisi kredit? Karena rekening antar kantor milik Solo atau cabang Solo itu terjadi penambahan sehingga dicatat di sisi kredit. Nah, rekening antar kantor ini tuh termasuk akun kewajiban atau pasifa. Kemudian karena tadi dikenakan biaya transfer diakui oleh bank sebagai pendapatan dan pendapatan jika bertambah adalah pada sisi kredit. Di sini dicatat di sisi kredit pada akun pendapatan komisi transfer sebesar Rp25.000. Kemudian jurnal pencatatan pada Bank Kaktus Solo. Nah, Bank Kaktus Solo ini adalah bank yang menerima dana masuk dari Bank Kaktus Surabaya. Maka oleh Bank Kaktus Solo pada tanggal 18 Februari 2020 akan dicatat di sisi debit, yakni rekening antar kantor cabang Surabaya. Berarti saldo cabang Surabaya ini tuh terjadi pengurangan sebesar 150 juta rupiah, maka dicatat di sisi debit. Sedangkan untuk sisi kreditnya dicatat pada rekening giro Lia yang ada pada Bank Kaktus Solo sebesar 150 juta. Di sini akan saya lanjutkan pada transaksi tanggal 19 Februari 2020. Transaksinya berbunyi Bank Kaktus Surabaya mentransfer dana sebesar 500 juta ke Bank Kaktus cabang Gresik. Nah, di sini jurnalnya seperti ini. Jurnalnya debit akunnya RAK cabang Surabaya dan kredit akunnya giro Bank Indonesia sama-sama sebesar 500 juta rupiah. Lah mengapa akunnya berbunyi seperti itu? Karena di sini banknya sama-sama dari Bank Kaktus tetapi cabangnya berbeda. Yang satunya dari Surabaya dan yang satunya dari Gresik. Maka di situ melibatkan rekening antar kantor. Maka debitnya yaitu akun rekening antar kantor cabang Surabaya, cabang yang mentransfer. Kemudian yang kedua yaitu CR Giro BI. Mengapa bisa seperti itu? Karena di sini melibatkan Bank Indonesia. Mekanismenya seperti ini. Bank Kaktus Surabaya mentransfer ke Bank Indonesia Surabaya. Dari Bank Indonesia Surabaya menuju ke Bank Indonesia Gresik. Lah dari Bank Indonesia Gresik ini menuju ke Bank Kaktus Gresik. Maka di sini melibatkan akun Giro BI seperti itu. Langsung saya lanjutkan pada tanggal 21 Februari 2020. Bunyi transaksinya seperti ini. Bank Kaktus Surabaya menerima amanat untuk mentransfer dana pada Tuan Bowo sebesar 2 juta rupiah ke Bank Mandiri cabang Sidoarjo atas nama
Nyonya Lita. Lalu Tuan Bowo dikenakan biaya komisi Rp20.000. Transaksi tanggal 19 dan 21 Februari ini merupakan transaksi keluar atau outgoing transfer. Jadi di sini jurnal dari tanggal 21 Februari 2020 yaitu debitnya pada akun giro Tuan Bowo sebesar 2 juta. Lalu kreditnya yaitu CRRAK cabang Sidoarjo sebesar 1.980.000 dan kemudian pendapatan komisi sebesar 20.000. Mengapa seperti itu? Karena di sini dia dikenakan biaya komisi sehingga total dari kredit itu sebesar 2 juta rupiah. Lalu untuk transaksi yang selanjutnya yaitu pada tanggal 24 Februari 2020. Di sini bunyi transaksi ini, Bank Kaktus Surabaya menerima amanat untuk mentransfer dana dari Tuan Akbar sebesar 300 juta rupiah ke Bank Kaktus cabang Mojokerto kepada Nyonya Laras. Jadi di sini Tuan Akbar menjadi nasabah, salah satu nasabah Bank Kaktus Surabaya, kemudian ingin mentransfer atau hendak mentransfer dananya kepada Nyonya Laras, dan Nyonya Laras sendiri yaitu nasabah dari Bank Kaktus cabang Mojokerto. Kemudian dana yang diperoleh oleh Tuan Akbar yaitu berasal dari yang pertama, dana tersebut berasal dari rekening giro Tuan Akbar sendiri sebesar 100 juta rupiah. Kemudian yang kedua, dana tersebut berasal dari cek Bank Kaktus Surabaya sebesar 75 juta rupiah yang ditarik oleh Tuan Ikwan. Kemudian yang ketiga yaitu cek Bank BRI Surabaya sebesar 75 juta rupiah. Dan itu tadi totalnya sebesar 250 juta rupiah, dan sisanya yaitu pembayaran tunai sebesar 50 juta rupiah. Dan Tuan Akbar ini dikenakan komisi transfer 15.000 didebit dari rekening Tuan Akbar. Clearing dinyatakan efektif pada saat tanggal itu juga. Jadi jurnalnya yaitu yang pertama warkat clearing pada debit sebesar 75 juta rupiah dan tetap tanggal 24 Februari 2020 pada kredit CR warkat clearing sebesar 75 juta rupiah. Jadi mekanisme transaksi pada 24 Februari 2020 ini yaitu Bank Kaktus Surabaya bertujuan transfer ke Bank Kaktus cabang Mojokerto. Dari ketiga penjelasan soal yang saya jelaskan di sini semuanya transaksinya berjenis outgoing transfer atau transfer keluar. Baik, tanggal 27 Februari 2020, Nona Nia menerima transfer melalui Bank Kaktus cabang Kediri dari Tuan Ragil, nasabah Bank Kaktus Surabaya sebesar 5 juta. Uang transfer diambil tunai sebesar 500.000 dan sisanya dalam tabungan Nona Nia. Untuk yang kedua yaitu 28 Februari 2020, Bank Kaktus Surabaya mengirim uang melalui Bank Indonesia Surabaya untuk Bank BRI kantor pusat yang berada di Jakarta senilai 50 juta dengan mengkredit gironya di Bank Indonesia. Di sini akan terjadi pencatatan di jurnal Bank Kaktus Surabaya pada tanggal 27 Februari 2020 yaitu DR RAK cabang Kediri pada CR Kas dan CR tabungan Nona Nia, di mana DR RAK cabang Kediri sebesar 5 juta rupiah dicatat di sisi debit, untuk CR Kas sebesar 500.000 rupiah dicatat di sisi kredit, dan CR tabungan Nona Nia sebesar 4.500.000 rupiah dicatat di sisi kredit. Untuk tanggal 28 Februari 2020 terjadi transaksi DR RAK cabang Jakarta pada CR Giro BI, di mana DR RAK cabang Jakarta sebesar 50 juta rupiah dicatat di sisi debit dan CR Giro BI sebesar 50 juta rupiah dicatat di sisi kredit. Sekian presentasi mengenai latihan soal transfer dari kelompok 8. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya-jawab. Berikut peraturan sesi tanya-jawab kali ini. Sebelum bertanya, penanya diharuskan menyebutkan nama dan NIM terlebih dahulu. Pertanyaan dibuka untuk seluruh audiens yang ingin bertanya dan ingin mengemukakan pendapatnya. Pertanyaan ditampung terlebih dahulu, kemudian kelompok 8 diberikan jeda untuk menyiapkan jawabannya.
Setelah jawaban terkumpul, dipersilahkan kelompok 8 untuk menjawab dari pertanyaan audiens. Tidak terasa, kita sudah sampai di penghujung acara. Saya, selaku moderator, mengucapkan terima kasih kepada kelompok 8 yang telah mempresentasikan hasil diskusi dan telah menjawab pertanyaan dari audiens. Dengan harapan, apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Apabila dalam penyampaian terdapat salah kata dan kekurangan, saya selaku moderator meminta maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.